Halo, selamat pagi semua untuk sahabat-sahabat ya, teman-teman anggrek dimanapun berada ya. Di sini kita coba ya dari hobi ya, kita kembangkan untuk investasi ya, kecil-kecilan ya, dengan harapan, dengan tujuan ya. Di kemudian hari kita nggak kehabisan ya, dendro-dendro jadul ya. Di sini ada beberapa ID ya, ID koleksi. Cuman ini sisa-sisa ya, sisa-sisa dari penjualan ya. Ini kita coba tanam dari keiki ya, dari batang gundul. Kita coba untuk budidayakan dengan harapan nantinya kita nggak kehabisan stok ya. Ini ada plan induk ya, plan induk. Ini plan-plan buat bahan indukan ya. Udah mulai pada keluar keiki ya. Sebagian pun ada yang udah bunga. Ini plan induk juga. Mudah-mudahan ya sesuai harapan nanti di 2 tahun 3 tahun kemudian kita masih bisa menikmati ya keindahan dari bunga-bunga anggrek yang kita rawat dari keiki ya, dari batang-batang gundul. Ini di sini ada Albertine, ada Azima ya, terus ada No ID ya. Ini sempat dituduh sebagai rosemary pink ya. Ini No ID. Ini ada mentange ya, mentange. Ini bahan-bahan buat indukan lah. Ini sambil packing malam ya, sambil packing malam kita coba cek ya, mungkin barangkali ada siput atau keong ya, hama yang kiranya kadang suka ngerogotin ya. Ini di luar juga masih ada ya, nggak banyak memang. Untuk investasi kecil-kecilan aja ya teman-teman, sahabat-sahabat semua ya. Ini hanya sisa-sisa ya, tadinya dari batang gundul, keiki ya. Kita rawat, kita tanam ya, tuh sampai pada gondrong-gondrong akarnya. Ini sudah ada yang mulai berbakti juga ya rupanya ya. Ini Jack HW ya, Jack HW tempo dulu. Tuh ya teman-teman, sahabat-sahabat, bisa kita saksikan bersama ya. Ini kita juga memanfaatkan ya dari limbah ya, serabut kelapa ya, bongkaran-bongkaran kelapa yang udah diambil dalamnya kita fungsikan. Ini ternyata media tersebut juga cukup bagus ya, efektif untuk menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Ini ada dendro mentange ya, ini mentange. Dia ada tunas barunya. Ini ada lagi ya, mentange. Ini dia pun keluar tunas baru ya. Ini ada juga ya, ini ada tunas baru juga di mentange ya. Ini banyak sekali, masih banyak untuk mentange. Albertine pun masih banyak ya. Mudah-mudahan kita nggak kehabisan di kemudian hari ya untuk ID-ID jadulan. Di sini delamparan ya, disebut delamparan di daerah kami. Anosnum ya, anosnum juga kita coba untuk rawat ya, anosnum. Ini aromanya cukup menyengat ya untuk anosnum. Ini ada gigantea ya, ada super boom. Enggak begitu banyak ya untuk ID-ID jadulan yang kita miliki, tapi setidaknya ya
di saat nanti kita kehabisan jadulan, insya Allah ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Kita coba selalu budidayakan ya, dari mulai batang gundul, keiki ya. Ini di sini juga ada keikian ya, keikian daripada Mesaknil ya. Ini yang cukup fenomenal ya, cukup viral, harganya melejit ya. Dulu kita masih bisa ya mendapatkan Mesaknil cukup dengan harga 70.000 90.000 ya untuk keiki ya, untuk remaja. Tapi untuk saat ini sendiri ya, kita harus open PO ke Thailand ya, bisa di harga 170 ke atas ya untuk dendro Mesaknil. Ini alhamdulillah waktu itu ya kita tanam dari sisa-sisa lah batang-batang gundul yang sekiranya mungkin akan dibuang, kita coba tanam, kita kasih soft pot ya. Ini alhamdulillah udah mulai kelihatan ya, ada hasil dari upaya ya untuk menyelamatkan batang gundul keiki yang sudah tidak berdaun ya, yang dikiranya bakal mati, tapi ternyata setelah kita kasih soft pot ya, kita rawat, kesehariannya kita kasih pupuk ya, ini alhamdulillah sudah mulai menandakan ada tanda-tanda kehidupan ya, sudah sampai pada berlumut ya, bahkan keluar semacam rumput ya. Tuh teman-teman, bisa kita lihat, bisa kita saksikan ya, sudah banyak rumputnya ya, lumut bercampur lumut ya, rumput ya. Itu akarnya sudah pada aktif, cukup dikasih pupuk ya, di seminggu kali 2 kali maksudnya, 2 kali semprot ya. Ini alhamdulillah tanda-tanda kehidupan sudah mulai kelihatan teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman semua ya, sekiranya ada batang gundul ataupun keiki, jangan dibiarkan begitu saja ya, setidaknya kasih di soft pot ya. Media cukup dengan kadaka ya, soft hitam, atau mungkin dari serabut kelapa juga bagus ya. Pokoknya kita harus ada keinginan ya, ada kemauan untuk membudidayakan anggreknya. Ini dendrobium khususnya itu sangat mudah sekali ya beradaptasi. Dia dijemur kepanasan itu kuat ya, mampu ya, mampu dihujanin pun dia mampu ya. Ini ada contohnya ya, contoh dari kebun kecil kami ya, kebun kecil. Kita bukan greenhouse yang besar ya, kita hanya kebun kecil, belum bisa dikatakan kebun juga ya teman-teman. Ini hanya istilah dari kami saja ya, kalau kami nyebutnya ya kandang lah, pantasnya masih disebut kandang ya, belum disebut kebun. Itu ada media yang kita sengaja ya, kita sengaja dihujanin, dipanasin ya, dengan tujuan nanti zat yang beracun dari serabut kelapa ini hilang ya. Jadi nanti secara fungsi setelah pengendapan ya, kena hujan, kena panas, serabutnya kisaran 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan ya, itu supaya zat beracunnya berkurang ataupun bisa hilang ya, butuh proses lama. Prosesnya sih sebenarnya nggak susah ya, cuman butuh waktu lama saja. Tinggal kita taruh, kita jemur ya, kita kena hujan. Nah di sini setelah bisa kita pakai, kita fungsikan ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk tunas tumbuh dengan bagus ya, tumbuh dengan bagus. Ini dari batang yang udah pada patah ya, kita amankan, kita coba kembang biakan ya. Ini hasilnya ya teman-teman, tuh ya, akar ya, akar kita bisa lihat bareng-bareng, akarnya sangat menarik ya, gondrong akarnya. Ini terbukti bahwasanya plant tersebut sehat ya, plant tersebut terlihat sehat dengan dilihat dari akarnya ya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua ya.
Melihat dari akarnya itu menandakan plant tersebut sehat. Sebenarnya untuk anggrek Dendrobium itu sangat mudah ya teman-teman perawatannya. Cukup dirutinkan saja untuk penyiraman ya, mungkin 2 hari sekali. Tergantung juga untuk terik matahari ya, panahnya seperti apa. Kita lihat di plantnya. Sekiranya akarnya kering ya, kita rutin aja nyiram ya. Sekiranya akarnya lembab, kita stop untuk penyiraman ya, untuk kita kasih tempo lah, kita kasih jeda. Supaya apa ya teman-teman, supaya batang ataupun plant dari anggrek tersebut tetap sehat teman-teman. Soalnya karakternya kalau terlalu banyak air, dia akan ngemut ya, apa ya istilahnya ya, jadi kayak nahan airnya busuk ya, busuk plant, airnya mati ya. Kan sayang ya kalau seperti itu, kan sayang. Dan kita yakin ya teman-teman nggak mau hal tersebut terjadi ya. Semakin bagus terkena sinar matahari ya, itu plantnya akan semakin terlihat gosong ya, semakin bagus lah plantnya, akan semakin terlihat ada daya tariknya teman-teman. Kalau plant sampai pada gosong, itu daya tariknya lebih menarik teman-teman. Ini ada bantimurung ya, bantimurung jadilan, plantnya kosong-kosong. Terus ada di sini seperti yang tadi ya di awal kita sampaikan ya. Ini di sini juga kita dari hasil cabutan alam ya, cabutan alam dari teman-teman yang hunting ya, datang dari hunting, kita langsung beresin ya, dalam arti kita olah. Ini ya salah satu contohnya ya, ini batang gundul ya, batang gundul. Ini nantinya untuk rencana ke depan ini akan kita rawat ya. Setelah kita tanam, medianya dengan ala kadarnya ya, serabut kelapa, ekonomis tapi manfaatnya sudah teruji ya. Dia sangat bagus untuk tumbuh kembang akar ya. Ini ada yang kena kutu gajah ya, sudah dioperasi. Kita lakukan operasi langsung dengan tujuan menyelamatkan batang anggrek tersebut ya. Ini nanti akan kita tanam, kemudian nanti di 3 bulan 4 bulan ya, kita akan tayangkan ulang hasil dari proses tersebut ya, penyelamatan batang gundul. Dari penyelamatan batang gundul, harapan kita anggrek tersebut bisa hidup ya, bisa beranak pinak ya. Ini Dendrobium albertine ya teman-teman, albertine ya. Ini tidak layak dijual ya, saat ini tidak layak dijual. Tapi nanti setelah kita rawat ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya teman-teman. Dia akan tumbuh lagi tunas baru ya. Dengan modal tingginya albertine ini, plant yang tinggi ini, kita berharap nanti tunas barunya dia melebihi tinggi dari induknya ya teman-teman. Ini batang tua. Karakter albertine sendiri, walaupun dia gundul tanpa daun, dia masih mampu ya untuk melakukan pembungaan. Dia tahan untuk jemur ya, full sun dia tahan, full rain pun, di hujan pun dia tahan ya. Ini ada lagi ya plan berikutnya ya, ini pun albertine juga ya, ini Dendrobium albertine teman-teman. Ini perlu kita rawat terlebih dahulu ya, sambil nunggu tunas barunya dia tutup daun. Setelah tutup daun berharap ada harapan besar ya, dia mengeluarkan spek, kenop dan bunga ya. Ini untuk yang plant dewasanya pasca bunga teman-teman, pasca bunga. Ini ya bisa kita lihat di ujung daun ya, pasca bunga. Untuk karakter albertine ya teman-teman, sahabat-sahabat semua mungkin sudah pada paham ya, bahwasanya dia sangat rajin berbunga ya. Dalam satu batang bisa mengeluarkan sampai 5-6 tangkai ya untuk albertine.
Di samping itu untuk bunga Albertine sendiri dalam satu tangkai itu pasti menjuntai ya, bisa panjangnya lebih dari batangnya ya, dari batang pohonnya bisa lebih panjang ya untuk tangkai bunganya. Terlihat menjuntai, sangat indah sekali ya bunga Albertine ya. Ini setelah nantinya kita rawat ya, sekiranya dirasa cukup untuk bisa dijual belikan ya, mungkin ada nanti teman-teman sahabat-sahabat yang berminat, bisa langsung hubungi sesuai nomor di description. Ada nomor WA di deskripsi ya. Atau mungkin bisa langsung di komen YouTube ini ya, di channel Anggrek Gombong ya. Kita ada 2 channel ya. Satu lagi channel kita di Anggrek Kita ya, Anggrek Kita. Nah, di sini kita juga dapat ya untuk Dendrobium No ID. Ini untuk bunganya ya, bunganya cantik, cuman pelannya kurus ya, pelannya kurus. Ini pun masih perlu kita rawat juga ya teman-teman, terawat ya. Tuh daunnya sangat tidak terawat ya, banyak kena kuman ya, kena semacam hama ya, semacam hama. Ini salah satu plannya ya, batangnya gundul teman-teman. Dan ini pun belum kita kasih media ya, belum kita tanam ya. Ini tujuannya apa ya? Tujuannya supaya beradaptasi dulu ya, sambil nunggu bunganya rontok. Setelah bunga rontok ya, segera kita akan rawat. Kalau langsung kita potong, kasihan ya teman-teman, dan sangat kurang baik lah untuk memotong bunga yang lagi mekar ya, sayang maksudnya. Mendingan kita lihat dulu, kita puasin dulu ya untuk memandang bunga tersebut. Setelah layu baru kita eksekusi ya, kita kasih vitamin ya, mulai dari B1. Terus di sini juga ada kita bikin sendiri ya untuk pupuknya. Jadi kita ada kulit bawang merah ya, terus kemudian kita kasih, ada juga yang mohon maaf ya, kasih kencing kelinci ya yang sudah difermentasi. Terus ada juga yang kita kasih bekas air beras ya teman-teman. Terus ada lagi yang kita kasih sedikit mecin ya, mecin penyedap rasa. Tujuannya supaya cepat mengembangkan ya plen-plen yang kering ya, yang kurus. Tujuannya itu yang pertama. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah supaya akar ya, akar tuh cepet jalan ya, cepet aktif ya, sehingga untuk tunas barunya sangat mudah ya untuk mengeluarkan tunas baru ya, khususnya untuk batang-batang tua ya. Baik ya teman-teman, video kali ini nggak terlalu banyak ya kita bisa sampaikan. Setidaknya tujuan dan visi misi dari tim kita ya, Anggrek Gombong dan Anggrek Kita ya, itu menyelamatkan plen yang gundul, menyelamatkan keiki yang sekiranya dianggap tidak bisa untuk hidup ya. Kita coba selamatkan dengan tujuan nantinya kedepannya ya, anak-anak kita bahkan di cucu-cucu kita nantinya masih bisa ya menikmati indahnya anggrek jadulan ya, khususnya Dendrobium. Baik ya, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.